Nabi kita Muhammad SAW itu adalah agamanya satu, yaitu al-Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu agama dari seluruh para nabi, sejak nabi pertama sampai nabi terakhir alaihi wassalatu wassalam. Ya. Maka ketika terjadi kerusakan, setiap terjadi kerusakan dalam agama, terutama tersebarnya kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi ataupun rasul untuk mengembalikan sebenarnya, ya. Tapi karena umat itu sudah berada di dalam kerusakan yang sangat nyata dan merata, maka seakan-akan ketika seorang rasul itu datang, utusan Allah Subhanahu wa taala datang, itu seakan-akan mereka merasa, loh, agama yang menjadi kebiasaan kita kok diganti, ya. Ini sebenarnya yang mereka rasakan dan akhirnya mereka tuduhkan bahwasanya para rasul itu penyuruh kebaikan itu sedang mengganti agama mereka, ya, sedang mengganti ajaran mereka, yang pada hakikatnya justru mereka yang mengganti ajaran yang sesungguhnya, dan para rasul dan para penyuruh kebenaran tersebut itu hanya berusaha untuk mengembalikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas poin yang pertama, kemudian kedua, ya, dan juga poin ketiga, ya. Jadi tentang tuduhan mereka terhadap ahli kebenaran, yaitu yang menyeru kepada kebenaran dengan sifat-sifat yang rendah. Kemudian tuduhan mereka bahwasanya orang-orang yang menyeru kebenaran itu sedang melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Kemudian juga tuduhan yang ketiga, yang mana mereka mengatakan bahwasanya penyeru kebenaran tersebut itu mencela agama penguasa dengan cara memprovokasi penguasa, ya. Maka selanjutnya yang ketiga, wa amma ramyuhum iyyahum bintiqasi alihatil malik. Adapun tuduhan mereka kepada ahlul haq, kepada para penyeru kebenaran, itu dengan tuduhan bahwasanya penyeru kebenaran tersebut itu mencela Tuhan-Tuhan atau sesembahan penguasa. Kama fil ayat, sebagaimana dalam ayat, fa inna hadhil mas'alah tabi'atun lima qablaha mimma dzakara Allah fil ayati min khabari ali fir'aun. Maka sebagaimana dalam ayat, sesungguhnya masalah ini, yaitu tuduhan mereka bahwasanya orang-orang yang menyeru kepada kebenaran itu mencela Tuhannya penguasa, sesembahannya penguasa, ini sebenarnya permasalahannya mengikuti terhadap apa yang sebelumnya, yaitu tentang tuduhan mereka bahwasanya orang penyeru kebenaran, para penyeru kebenaran itu mencela agama penguasa, ya. Ini satu rangkaian sebenarnya. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, dan ketika mengkabarkan tentang keadaan para pengikut Fir'aun, haitsu qalu lahu, yaitu ketika para pengikut Fir'aun itu mengatakan kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak. Dalam surah Al-A'raf ayat 127, di mana ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyeru Fir'aun untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka para pengikutnya tidak terima, sehingga memprovokasi Fir'aun agar supaya Fir'aun itu tidak mau menyambut seruan Nabi Musa, ya.
dengan mengatakan, "Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh." Apakah engkau akan membiarkan membiarkan Musa wahai Fir'aun, ya, dan juga kaumnya di dalam berdakwah kepadamu, mengajakmu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, liyufsidu fil ardh, ya. Mereka ini, yaitu Musa dan kaumnya, itu sebenarnya membuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini tuduhan mereka. Wa yadharaka wa alihatak, dan ia akan meninggalkanmu dan juga sesembahan-sesembahanmu. Ya. Jadi ini yang diprovokasikan dari pengikut Fir'aun kepada Fir'aun, ya. Jadi mereka menuduh Nabi Musa itu, kalau kau biarkan, itu akan membuat kerusakan di muka bumi, ya. Dan dia akan meninggalkanmu dan juga sesembahanmu. Artinya kamu sudah gak akan disembah lagi, ya. Karena Fir'aun kan menyeru, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, ya, sesembahan kalian yang paling tinggi. Kemudian juga mengatakan, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku enggak tahu bagi kalian itu satu sesembahan kecuali diriku, kata Fir'aun. Ini ucapan Fir'aun yang menuhankan dirinya sendiri, ya. Maka ketika diseru oleh Nabi Musa untuk bertobat, ya, maka pengikut Fir'aun tidak terima, ya, karena bencinya dengan dakwah tauhid, sehingga mereka memprovokasi Fir'aun bahwasanya Musa ini sedang melakukan kerusakan di muka bumi dan ingin mengambil kekuasaanmu, ya. Ya'nuna uluhiyatuka 'alan nas, ya, wa ibadatuhum laka. Yakni yang mereka maksud adalah Musa itu akan meninggalkan peribadahan kepadamu dan juga menjadikan manusia meninggalkan peribadahan kepadamu. Artinya, kalau kau wahai Fir'aun menerima dakwah Nabi Musa dan juga kaumnya, maka manusia tidak akan lagi beribadah kepadamu, menganggapmu Tuhan. Itu tidak akan mereka lakukan, ya. Yaquluna anta laka sya'nun. Mereka pun mengatakan, ya, seakan-akan memberi ujian kepada Fir'aun. Jadi dibombong lah istilahnya Fir'aun ini oleh para pengikutnya, para kaumnya, dengan mengatakan apa? Anta laka sya'nun. Engkau ini kan punya satu kedudukan tersendiri, ya. Masa mengikuti dakwahnya Musa, ya. Musa ini siapa? Dari kalangan Bani Israel. Kamu ini orang Kiptiyah, bukan orang Bani Israel. Fir'aun ini adalah orang Mesir asli, ya. Dan di zaman dahulu Bani Israel ini memang diperbudak oleh orang-orang Kiptiyah, ya. Dan ketika perbudakan tersebut sudah memuncak parahnya, kemudian Fir'aun sampai mengaku sebagai Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menghentikan kezaliman tersebut, ya, yang sudah sampai puncaknya, yaitu pengakuan Fir'aun menjadi Tuhan, ya. Walaka 'azamatun fil ardh. Engkau ini memiliki keagungan di muka bumi ini, ya. Engkau ini memiliki keagungan di muka bumi ini. Makanya saya pernah baca di antara tentang kisah kenapa salah satunya Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Itu disebutkan di riwayat tersebut, Fir'aun itu nggak pernah sakit ternyata, ya. Itu di antara kenapa, di antara sebab Fir'aun itu yakin bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan, ya. Dan Fir'aun itu juga memiliki fisik yang kuat,
Ya. Makanya saking takjubnya dengan kondisi dirinya, kemudian dia merasa dirinya sempurna, maka dia pun menjadi sombong, menjadi kibar, ya, sampai pada puncaknya dengan mengatakan sambil mengumpulkan seluruh penduduk kota waktu itu, kemudian mengatakan ana rabbukumul a'la, ya, akulah sesembahanmu atau Tuhanmu yang paling tinggi. Falau taraktahum yad'una ila Allahi tanaqasuka 'indan nas. Kata orang-orang yang menjadi pengikut Fir'aun ketika memprovokasi Fir'aun, itu mereka mengatakan, kau punya kedudukan, kau punya keagungan di muka bumi. Kalau seandainya kau tinggalkan mereka, yaitu Musa dan kaumnya, terus berdakwah kepada Allah, tanaqasuka 'indan nas, maka mereka akan merendahkanmu di hadapan manusia. Wa arkhasuka 'indan nas, ya, dan mereka akan menjadikan dirimu tidak berharga lagi di sisi manusia. Fa anta badirun bil qada'i 'alaihim min ajli an tabqa laka haibatuka wa makanatuka. Maka engkau wahai Fir'aun hendaknya segera memutuskan apa yang harus kamu lakukan kepada Musa dan kaumnya tersebut, agar supaya wibawamu itu tetap dan kedudukanmu itu juga terus langgeng, ya. Jadi ini yang terus diprovokasikan pengikut Fir'aun kepada Fir'aun. Wa hadza min al-ghish li Fir'aun, dan ucapan-ucapan ini itu merupakan al-ghish, tipu daya bagi Fir'aun, ya. Wa ta'riduhu lil halak, dan sebenarnya pada hakikatnya ucapan-ucapan mereka itu agar supaya Fir'aun menolak dan memberangus dakwahnya Nabi Musa dan kaumnya, itu sebenarnya mereka sedang mencampakkan, menghantarkan Fir'aun kepada kebinasaan. Wa ya subhanallah, yatanaqqasuna Allah jalla wa ala rabbas samawati wal ardh, ya. Maka mereka, para pengikut Fir'aun tersebut, itu sebenarnya yatanaqqasuna Allah, mereka sendirilah yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, rabbas samawati wal ardh, penguasa alam semesta ini, langit dan bumi. Wala ya'ibuna hadza 'ala anfusihim, dan mereka tidak mencela diri mereka sendiri, ya, ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru apa? Wa ya'ibuna 'ala Musa wa qaumihi idza nasahu fir'auna wa qaumahu. Mereka justru mencela Musa dan kaumnya ketika Musa dan kaumnya ini menasihati Fir'aun dan juga para pengikutnya, ya. Jadi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak mencela diri mereka ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru yang dicela itu adalah Nabi Musa. Padahal Nabi Musa dan kaumnya ini bersama orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa itu sedang menasihati Fir'aun dan juga kaumnya. Wa dalluhum ala tariqati sa'adah wan najah, dan Nabi Musa dan kaumnya itu sedang memberikan petunjuk atau menunjukkan satu jalan kepada jalan kebahagiaan dan keselamatan, ya. Wa baqa'il mulki wassalahihi, dan juga memberikan petunjuk kepada jalan agar supaya kerajaan Fir'aun itu menjadi kekal, ya, dan juga menjadi baik. Oleh karenanya, kalau Fir'aun itu mau menerima dakwah Nabi Musa alaihissalam,
maka kerajaannya akan menjadi kekal dan menjadi baik. Ya, artinya kepemimpinan yang dia emban berdasarkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak masyarakatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru akan mengantarkan dirinya untuk memiliki kerajaan tersebut sampai kekal abadi nanti di akhirat. Ya. Akan tapi karena pengikut Fir'aun ini adalah orang-orang yang jelek, ya, orang-orang yang tidak mau kalau nanti Fir'aun itu beribadah hanya kepada Allah saja, akhirnya diprovokasi, ya, dengan mengatakan Musa ini hanya ingin merebut kekuasaanmu. Kalau engkau menerima dakwah Musa dan kaumnya untuk mentauhidkan Allah, nanti kekuasaanmu akan hilang. Nanti yang jadi raja Musa. Ya, padahal tidak ada nabi dan rasul yang berdakwah kepada para penguasa. Ketika penguasa itu mau menerima dakwah tersebut, kemudian nabi tersebut atau rasul tersebut itu beralih menjadi raja dan tidak ada. Ya, makanya sebagaimana kemarin saya contohkan, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berdakwah kepada Ratu Bilqis, ya, Ratu Bilqis di Yaman, ya, Nabi Sulaiman di Palestina, ya. Maka ketika Ratu Bilqis diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menerima, maka apa yang dilakukan Nabi Sulaiman, ya, di antara yang mengisahkan tentang kisah tersebut, yaitu Ratu Bilqis dikembalikan ke kerajaannya dan dinikahkan dengan penguasa yang setempat, ya. Itu di antara kisah yang mengisahkan tentang akhir dari perjalanan Ratu Bilqis mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman enggak ingin kekuasaan Ratu Bilqis, tapi hanya ingin mengajak Ratu Bilqis itu agar supaya kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya itu menyembah matahari. Ya. Dan demikian juga yang dilakukan oleh para rasul yang lainnya ketika mereka berdakwah kepada penguasa-penguasa, ya. Ketika Nabi Yusuf juga seperti itu, ketika berdakwah dengan penguasa Mesir sebelum Nabi Musa, ya. Maka ketika penguasa Mesir tersebut, ya, itu menerima dakwah Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf pun diangkat menjadi bendahara Mesir pada waktu itu. Ya, dan Nabi Yusuf tidak ingin kerajaan, ya, tidak ingin menjadi raja, ya, karena tujuannya seluruh para nabi dan rasul ketika berdakwah cuma satu, agar supaya yang didakwahi tersebut mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mau kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha taf'alu bitanaqus su'i da'iman wa abadan. Dan demikianlah yang dilakukan oleh para teman-teman yang jelek, ya, da'iman wa abadan, selamanya. Jadi kalau punya teman yang jelek itu mesti memprovokasi kepada kejelekan, tapi dengan dibungkus seakan-akan itu nasihat yang baik, ya, seakan-akan itu merupakan suatu yang baik, yang pada hakikatnya itu adalah menjerumuskan kepada kebinasaan, ya. Dan inilah yang dilakukan iblis laknatullah alaihi ketika ingin menggelincirkan Nabi Adam dan juga istrinya Hawa, ya, ketika di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam dan Hawa ini agar supaya bersenang-senang di surga. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian, jangan dekati pohon ini. Satu pohon saja, semua boleh dinikmati. Cuman satu, ya, yang tidak boleh.
satu pohon yang ada buahnya. Akan tapi karena iblis la'natullah alaih itu sudah divonis sesat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dikarenakan pembangkangannya, yaitu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau, yaitu untuk bersujud kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam diciptakan. Maka iblis pun ya ketika masih di dalam surga tersebut, maka tahu kalau Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam itu dari memakan buah dari satu pohon tersebut, maka iblis punya rencana jahat. Ya. Maka dibujuklah Nabi Adam untuk memakan buah tersebut dengan mengatakan bahwasanya buah ini adalah buah al-khuld, ya, syajaratul khuldi. Jadi yang mengatakan syajaratul khuldi itu adalah iblis. Ya, wahai Adam, ini adalah pohon kekekalan. Ya, kenapa Allah itu enggak boleh kamu makan ini? Ya, iblis mengatakan nanti kalau kamu makan ini, Allah nggak mau kalau kamu itu nanti kekal di surga ini. Padahal surga itu kan nikmat sekali. Ya, Allah nggak mau kamu ini jadi malaikat. Ya, ini yang dibisikkan oleh iblis kepada Nabi Adam. Ya. Kemudian sampai iblis mengatakan bersumpah, wa inni laminan nasihin, dan sesungguhnya aku itu hanya sekedar menasihatimu saja. Nek orang gelem ya wis ora apa-apa. Ya, seakan-akan merendah iblis laknatullah alaihi, ya, dengan bentuk kata-kata seperti nasihat. Ya, mengatakan pohon itu dengan syajaratul khuldi, ya, pohon keabadian. Ya, siapa yang enggak ingin? Ya, Nabi Adam sudah merasakan bagaimana nikmatnya surga, ya, dan Allah akan jadikan kalau Nabi Adam itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak memakan buah yang ada di pohon tersebut, itu akan kekal abadi di surga. Ya, bisa jadi kita dilahirkan di surga. Oleh karena itu tugas kita di dunia ini kembali ke kampung halaman kita. Di mana? Di surga. Ya, karena bapak kita pertama kali, ya, Abul Bashar, yaitu bapaknya manusia Nabi Adam dan Hawa, itu lahirnya atau tempat tinggal pertamanya adalah di surga. Ya, sehingga kita di dunia ini diuji agar supaya kita mau kembali gak ke kampung halaman kita di surga. Jangan sampai keliru, ya, kembali ke kampung halaman neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wa afiyah. Ya. Oleh karenanya dengan memberikan nama yang seakan-akan baik, syajaratul khuldi, ya, yaitu pohon keabadian, ya, maka Nabi Adam berpikir, saya ingin kekal di dalam surga, ya, nggak mau keluar. Makanya kalau makan syajaratul khuldi, kata iblis ini tadi kan jadi kekal saya. Ya. Akhirnya dimakan juga, ya, dimakan juga, dan terjadilah apa yang terjadi, sehingga Nabi Adam dan juga Hawa diturunkan sebagai hukuman di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin mengetahui bahwasanya bagaimana nanti keturunan manusia itu, apakah mereka benar-benar ingin kembali ke kampung halamannya, ke surga dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia, ataukah sebaliknya mereka justru mengikuti iblis kembali ke neraka. Baik. Jadi inilah yang dilakukan oleh para teman-teman
yang jelek, ya, menghiasi kata-kata yang indah yang sebenarnya itu adalah suatu hal yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Wa lihada 'ala al-mulati an yattakhidul bitanata. Demikianlah bagi para penguasa hendaknya mereka menjadikan teman-teman mereka, yaitu teman-teman yang as-salihata an-nasihata, teman-teman yang benar-benar soleh, benar-benar menasihati, ya, bukan teman-teman yang menjilat, ya, seakan-akan memuji tapi sebenarnya ingin menjatuhkan, ya. Dan ini banyak sekali terjadi semacam ini, ya. Ketika seseorang itu memiliki kekuasaan, pasti akan diincar oleh para perusak dengan seakan-akan menjadi teman-teman setia, ya, menjadi teman setia seakan-akan, ya. Sehingga ketika ada yang menasihati kepada penguasa, jangan melakukan kezaliman, ya, kepada rakyat, ya, hendaknya kembali bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para teman-teman yang jelek yang di samping penguasa ini itu khawatir, ya, nanti kalau penguasa jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang beriman, jadi orang yang adil, dapat apa saya nanti, ya, saya nggak bisa mengambil harta ini, nggak bisa mengambil proyek ini dengan secara zalim, ya. Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang mengelilingi para penguasa, yaitu orang-orang yang zalim, ya. Khawatir kalau penguasa itu sampai mendapatkan hidayah, petunjuk kebenaran, maka teman-temannya ini juga akan secara otomatis, ya, itu akan diseleksi lagi, ya. Penguasa akan cari teman-teman yang baik, ya. Maka akhirnya mereka provokasi penguasa, ya. Orang yang berdakwah ini punya pemikiran radikal, punya pemikiran keras, ya, kaku, ya. Ketika memperingatkan kepada kesyirikan, wah ini nggak suka dengan kebudayaan, ya, kearifan lokal, ya, dan ini sebagainya dari alasan-alasan yang itu sebenarnya ingin memberangus dakwah kepada kebenaran, ya. Yang padahal pada hakikatnya kalau seorang penguasa itu mendapatkan petunjuk kepada kebenaran, mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka justru kesejahteraan satu negara itu akan Allah Subhanahu wa taala jamin, ya. Dan Allah akan turunkan keberkahan yang hakiki, ya. Wa yahdharu min bitanati su', dan hendaknya para penguasa itu berhati-hati dari teman-teman yang jelek, wa ashabil mabadi' al-hadamah, dan orang-orang yang mempunyai prinsip yang rusak, ya, wal afkaril munharifah, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, fa innahum yaqudunahum ilal hawiyah, maka sesungguhnya teman-teman yang rusak tersebut itu sebenarnya sedang menggiring mereka, yaitu para penguasa tersebut, kepada al-hawiyah, kepada neraka, ya, kepada kehancuran. Kama hasala min bitanati Fir'aun, sebagaimana itu terjadi dari teman-teman Fir'aun, ya, di mana mereka memprovokasi, mengompori Fir'aun agar supaya menolak dan memberangus dakwahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Haitsu awqa'uhu fil halak wal gawar, di mana mereka pengikut Fir'aun tersebut itu pada hakikatnya menjerumuskan Fir'aun kepada kebinasaan dan kepada neraka jahanam. Wa halu bainahu wa bain qabulil haq, dan mereka menghalangi antara Fir'aun dan antara menerima kebenaran tersebut. Jadi mereka halang-halangi Fir'aun agar supaya tidak mau menerima kebenaran yang dibawa Nabi Musa, ya, dengan kata-kata
menasihati, seakan-akan menasihati, ya, yang pada hakikatnya sedang menjerumuskan Fir'aun kepada kebinasaan, dan itu benar dan itu sudah terjadi, ya, di mana Fir'aun pada akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, kemudian di alam barzakh, dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya, di mana di dunia Fir'aun ditenggelamkan di puncak-puncak kekuasaannya, ya, dengan terbelahnya Laut Merah, ya, ketika Nabi Musa melarikan diri dari Fir'aun demi menyelamatkan kaumnya dari kalangan Bani Israel yang lemah waktu itu karena penindasan Fir'aun, maka diperintahkan ketika sudah sampai laut dan tidak ada jalan keluar, maka Nabi Musa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, sehingga Allah wahyukan untuk memukulkan tongkatnya ke laut tersebut dan terbelahlah laut, ya, dan menjadi jalan yang kering, ya, di antara dua ombak yang terpisah, ya, sehingga Musa dan kaumnya pun berjalan dan diikuti oleh Fir'aun. Ketika Musa dan kaumnya sudah selamat, maka Allah Subhanahu wa taala tutup kembali lautan tersebut di saat Fir'aun dan bala tentaranya itu berada di tengah-tengah dasar lautan, ya, sehingga tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Itu sebagai balasan dan adab di dunia. Dan di akhirat Fir'aun terus ditampakkan baginya tempat kembali, yaitu neraka jahanam sampai hari kiamat. Itu bentuk siksaan yang kedua, ya. Jadi selama di alam kubur, di alam barzakh, Fir'aun terus melihat, ya, tempat kembalinya nanti. Itu merupakan siksaan sebelum siksaan yang hakiki, artinya siksaan ruhi, ya, siksaan batin. Yang terkadang siksaan batin itu lebih mengerikan, ya, sakitnya dirasakan dibandingkan ketika jasad itu disiksa, ya. Kenapa? Karena sudah ditampakkan ini yang bakal kamu jumpai nanti di akhirat, ketika hari kiamat itu sudah tegak, ya. Ditampakkan bagaimana panasnya api neraka, siksaannya bagaimana, itu sudah menjadi siksaan batin tersendiri bagi Fir'aun, ya. Belum lagi nanti ketika hari kiamat, maka Fir'aun dan bala tentaranya itu akan dimasukkan ke dalam jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Kemudian wa ammarahum iyyahum bitabdilid, dan adapun tuduhan orang-orang jahiliyah kepada penyeru kebenaran dengan mengganti agama, bahwasanya para penyeru kebenaran itu mengganti agama. Kama qala ta'ala an Fir'aun, ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala masih tentang Fir'aun dalam surah Ghafir ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi fasada. Sesungguhnya aku, ya, kata Fir'aun, aku khawatir kalau Musa itu mengganti agama kalian, atau dia menampakkan atau berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Jadi pada intinya Fir'aun dan bala tentaranya dan juga pengikutnya ini sama-sama memprovokasi. Fir'aun diprovokasi oleh menteri-menterinya, ya. Kemudian Fir'aun memprovokasi rakyat secara keseluruhan, ya, dengan provokasi yang sama, ya.
Kalau sebelumnya ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, ini menteri-menterinya, pendamping-pendamping Fir'aun ini mengatakan kepada Fir'aun bahwasanya ini loh, Musa ini ingin membuat kerusakan di muka bumi. Ya, ingin meninggalkanmu dan sesembahanmu agar supaya manusia nggak menyembahmu lagi. Ini yang diinginkan Musa. Ketika sudah terprovokasi, Fir'aun memprovokasi rakyatnya secara keseluruhan. Ya, dan ini ucapannya Fir'aun. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Wahai rakyatku, aku ini kenapa aku mencegah dakwahnya Musa ya kepada kalian, karena aku takut dia ini mengganti agama kalian yang sudah kalian anut selama ini. Ya, agama nenek moyang, agama warisan kita yang sudah lama. Atau aku khawatir Musa ini membuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini ucapan Fir'aun kepada rakyatnya secara umum. Kalau yang tadi ucapan bitonahnya Fir'aun, yaitu menteri-menterinya, ya pendamping-pendampingnya Fir'aun kepada Fir'aun. Ya. Warabihum iyahum bintiqasi dinil malik, dan tuduhan mereka yaitu bitonahnya Fir'aun kepada Fir'aun dengan tuduhan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu merendahkan agama penguasa, taqaulihi wa yadraka wa alihatak, ya. Dan Nabi Musa itu akan meninggalkan wahai Fir'aun dan juga sesembahanmu, ya. Ini dalam ayat yang tadi dalam surah Al-A'raf, ya. Fahadani al-mas'alatani hasalatan min Fir'aun. Maka dua masalah ini, ya, tuduhan bahwasanya Nabi Musa itu mengganti agama, merendahkan agama, ya. Ini dua masalah yang timbul dari Fir'aun, ya. Fi haqqi kalimillahi Musa alaihi salam wa da'watihi, ya. Dua hal ini tuduhan dari mengganti agama dan juga merendahkan agama penguasa ini diutarakan oleh Fir'aun ketika menghadapi kebenaran dakwahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Wa tahdhirihi lin-nasi min qabuliha, dan Fir'aun memperingatkan manusia agar supaya tidak menerima dakwahnya Nabi Musa. Wa tadhaharu bimadharin nasih lirra'iyah, dengan cara apa? Dengan cara menampakkan, yaitu Fir'aun berpura-pura menampakkan bahwasanya dia sedang memberikan nasihat kepada rakyatnya, ya, dengan mengatakan tadi inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi fasad, ya. Aku ini takut kalau nanti dakwahnya Musa ini kan ingin mengganti agama kalian dan membuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Seakan-akan memberikan nasihat kepada rakyatnya. Ja'ahum an tariqatin nasihah wal muhafadhah 'ala din. Fir'aun datang kepada rakyatnya, ya, dengan menampakkan seakan-akan dia sedang menasihati dan menjaga agama, ya. Kayaknya ingin itu kita biar bersatu, ya, nggak usah pedulikan dakwahnya Fir'aun ini, ya. Nanti kalau dakwahnya Musa alaihi salatu wassalam ini kalau kita terima, kalau kalian terima, akhirnya kita jadi berpecah belah, ya. Ini yang digembar-gemborkan oleh Fir'aun kepada rakyatnya, seakan-akan memberikan nasihat. Wal muhafadhah 'ala salahil ardh, dan seakan-akan ingin menjaga kemaslahatan bumi, ya, kebaikan bumi ini, dengan mengatakan apa? Au an yudhhira fil ardil fasad, ya. Aku takut Musa ini membuat kerusakan di muka bumi.
Kama qala atba'uhu. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh pengikut Fir'aun sendiri sebelumnya, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Ketika menteri-menterinya Fir'aun, teman-teman dekatnya Fir'aun itu mengatakan kepada Fir'aun, apakah kamu akan biarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi? Ya. Kemudian setelah Fir'aun terprovokasi, Fir'aun kembali memprovokasi rakyatnya secara umum. Jadi saling memprovokasi. Ya, kalau menterinya langsung jadi istilah buat keputusan di hadapan Fir'aun, kan nggak mungkin dipercaya oleh rakyatnya. Sebagaimana sekarang, ya ada keputusan dari apa istilahnya, sebenarnya keinginan dari menteri-menteri, tapi kalau menterinya buat keputusan sendiri, ya rakyat nggak percaya. Ya, tapi akhirnya menterinya ngompori presidennya dahulu, nanti presiden baru mengucapkan keputusan, rakyat baru percaya. Yang padahal sebenarnya itu adalah hasil provokasi dari para menterinya, para orang-orang terdekat dari penguasa. Ya, demikian yang dilakukan oleh pengikut Fir'aun, ya, yaitu bitonahnya Fir'aun, teman-teman dekat dari Fir'aun, memprovokasi Fir'aun terlebih dahulu, baru setelah Fir'aun terprovokasi, Fir'aun memprovokasi rakyatnya secara umum, ya, dengan menampakkan bahwasanya itu adalah nasihat, yang sebenarnya itu adalah suatu kesesatan yang akan menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Sambul muslihin bil mufsidin, yang mereka para pengikut Fir'aun ketika memprovokasi Fir'aun, mereka menamakan orang-orang yang membuat perbaikan dengan julukan bahwasanya mereka membuat kerusakan. Wal fasadu indahum huwa tauhid wa ifradullah bil ibadah was shalah wasyirk. Dan yang namanya kerusakan menurut mereka itu adalah tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu namanya kerusakan. Katanya dari pengikut Fir'aun ini, kata menteri-menterinya Fir'aun ini, kata teman-teman dekatnya Fir'aun ini, ya. Jadi kalau menyembah hanya kepada Allah saja, kok dibikin satu, ya. Ya padahal rakyat kan ini majmuk, ya. Ya nanti berpecah belah dong, ya. Enggak ada persatuan, ya. Akhirnya gimana nanti? Ya. Maka inilah mereka sifati dengan kerusakan. Ya. Sama ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada tauhid, ya, kepada penduduk Mekah, maka mereka menuduh Nabi Muhammad SAW itu dengan tuduhan bahwasanya Nabi Muhammad memecah belah umat. Ya, memecah belah umat. Ini tuduhan-tuduhan yang keji. Wassalahu wasyirk. Ya, dan yang namanya perbaikan itu adalah kesyirikan. Ya. Jadi orang menyembah, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah laut, ada yang menyembah tempat-tempat tertentu. Itu namanya keindahan. Ya, namanya pelangi itu kalau nggak warna-warni kan nggak indah. Ya, katakannya seperti itu. Namanya taman bunga itu kalau nggak bermacam-macam bunga, kalau satu warna saja, ya monoton, membosankan. Ya, jadi dikiaskan dengan kiasan-kiasan, dibandingkan dengan perbandingan yang nggak masuk akal. Allah kok dibandingkan dengan sesuatu dengan makhluknya, ya jelas beda. Ya, Allah itu maha penguasa, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Ya, penguasa di alam semesta ini. Ya, dan Allah menginginkan semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, adapun masalah keindahan itu lain lagi. Ya, karena keindahan itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan berbagai macam bunga, menciptakan kenapa pelangi itu berwarna-warna. Itu memang Allah ciptakan sesuai kesenangan fitrah manusia, bukan untuk dikiaskan dengan sesembahan. Ya,
kalau sesembahan harus satu. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga membandingkan kalau seandainya di alam semesta ini ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu memang berkuasa, ya, ada dua saja sesembahan. Ya, itu kalau nggak salah ada di dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Kalau seandainya di alam semesta ini ada dua sesembahan saja yang memang benar-benar berkuasa sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan berebut. Ya, justru alam semesta ini akan rusak. Ya, kalau ada dua penguasa, ya, akan berebut. Yang satu menyembah Tuhan A, ya, nanti yang satu menyembah Tuhan B. Yang Tuhan A ini inginnya yang menyembah Tuhan B jangan nyembah sana, nyembah saya saja. Karena punya kekuasaan, saling serang. Yang B juga seperti itu, karena merasa punya kekuasaan, punya kekuatan, akan saling serang. Akhirnya alam semesta rusak. Ini secara fitrah, ya, secara akal itu demikian. Ya, makanya jangan bandingkan ketika membahas tentang sesembahan, ya, yang bermacam-macam itu kemudian dibandingkan dengan keindahan. Ya, orang kalau menyembah Allah saja kan menuntut seakan-akan kayak taman yang bunganya cuma satu jenis, seakan-akan pelangi kalau warnanya cuma merah toh, ya kurang asik lah dipandang. Ya, jadi sesembahan tidak bisa dikiaskan dengan keindahan. Ya, karena sesembahan ini itu murni hak dari penguasa alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Karena memang patut Allah Subhanahu wa taala diibadahi, ya, dan tidak boleh disekutukan karena Allah Subhanahu wa taala adalah raja di raja, ya, penguasa dari seluruh alam semesta, bahkan yang mengadakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Li'anna al-quluba idza fasadat ra'at al-haqqa batilan wal batila haqqan. Kenapa mereka mengatakan atau beranggapan yang namanya tauhid itu merupakan kerusakan, beribadah kepada Allah saja itu merupakan kerusakan, tapi menyekutukan Allah dengan berbagai macam sesembahan itu adalah perbaikan? Karena namanya hati, ya, kalau sudah rusak maka kebenaran itu ketika dilihat dengan kacamata hati yang rusak itu akan menjadi satu kebatilan. Ya, dengan tadi berusaha menganalogikan, mengkiaskan dengan sesuatu yang tidak pas. Ya. Dan kebatilan itu akan menjadi hak, ya, bagi hati yang rusak ini tadi. Ya. Jadi intinya ketika hati seseorang itu rusak, penuh dengan berbagai macam penyakit, ya, dan sampai-sampai nasallallahu salamatul afiyah, ketika hati itu sudah mati, maka yang namanya kebenaran itu akan tampak seperti kebatilan, dan kebatilan itu akan tampak seakan-akan itu adalah kebenaran. Wa man huwa alladhi yubaddilu ad-dina wa yudhiru fil ardi al-fasada. Dan siapakah sebenarnya yang mengganti agama dan menampakkan kerusakan di muka bumi? Innahu fir'aunu alladhi baddala dina tauhidi bil kufri wa syirki, yaitu yang pada hakikatnya membuat kerusakan dan mengganti agama adalah Fir'aun, yang dia mengganti agama tauhid dengan kekufuran dan kesyirikan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya agama ini pada asalnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam yaitu al-inqiyadu lahu bin al-istislamu lahu bin ta'ah wal inqiyadu lahu al-istislamu lahu bin tauhid wal inqiyadu lahu bin ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Ya,
yaitu agama Islam ini agama dari seluruh para nabi, sejak yang pertama maupun yang terakhir alaihi wassalatu wassalam, ya, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, kemudian tunduk patuh dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan juga pelaku kesyirikan. Ya, akan tapi ini diganti oleh Fir'aun. Ya, tapi yang mengganti Fir'aun, tapi Fir'aun menuduh para nabi justru yang mengganti agama. Ya. Amma Musa alaihi salatu wassalam, ada Musa alaihi salatu wassalam, fa innahu yad'u ila dini sahih. Maka sesungguhnya dia menyuruh kepada agama yang benar. Alladzi khalaqallahu khalqa min ajlihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluknya dikarenakan agama tersebut. Artinya dikarenakan tauhid tersebut. Tujuan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay yuwahhidun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya mentauhidkan, mengisahkan diriku di dalam beribadah, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Walladzi huwa salahun fil ard, dan itu merupakan perbaikan di muka bumi ini, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-ardha la taslu illa bi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Karena bumi ini tidak akan baik kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, digunakan untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Oleh karenanya nanti bumi itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang perbuatan seluruh manusia. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Zalzalah, ya, itu nanti coba bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian baca bagaimana kondisi bumi itu nanti pada hari kiamat, yang akan memuntahkan dan menghabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang berita, yaitu apa saja yang dilakukan manusia di atas muka bumi. Ya, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bumi akan bersaksi. Demikian juga ketika orang itu membuat kerusakan di muka bumi dengan beribadah kepada selain Allah, bumi pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ketika kita melakukan ruku, sujud, ya, dimanapun tempat yang suci di atas muka bumi ini yang kita gunakan untuk kita menegakkan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, maka itu nanti akan jadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak saksi untuk menolong kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahumma hada huwa salahul ard, inilah kebaikan bumi. Amma syirku fa innahu fasadun fil ard, adapun kesyirikan itu pada hakikatnya kerusakan di muka bumi. Wal kufru fasadun fil ard, kekufuran juga kerusakan di muka bumi. Wal ma'asi fasadun fil ard, dan juga kemaksiatan itu juga kerusakan di muka bumi. Ya, jadi segala sesuatu yang itu membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, baik kesyirikan ini yang paling besar, ataupun kekufuran, ataupun kemaksiatan itu pada hakikatnya kita sedang merusak bumi ini. Ya, oleh karenanya zaharal fasadu fil ardi bima kasabat aydin nas. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tampaknya kerusakan di muka bumi, ya, itu bukan karena bumi ini tua, ya,
Bukan karena bumi ini sudah berjuta-juta, bermiliar-miliar tahun umurnya, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengokohkan makhluknya, walaupun makhluk itu berusia miliaran tahun lamanya. Ya. Jangan dikiaskan setiap makhluk yang berumur tua itu seperti manusia. Ya. Ketika sudah tambah tua tambah rapuh. Ini manusia, memang Allah jadikan seperti itu. Tapi untuk makhluk yang lainnya seperti bumi, Allah berkuasa menjadikan dia tetap kokoh. Ya. Tapi ketika bumi itu rusak, apa sebenarnya sebabnya yang utama? Ya, zaharul fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu tampak di darat maupun di lautan dan di bumi secara keseluruhan itu karena perbuatan manusia, yaitu karena kemaksiatan. Ya, karena sudah tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, inilah yang menjadi sebab utama. Ya, adapun sebab-sebab yang bisa diindra karena lempengan bergerak akhirnya jadi gempa dan lainnya, ya. Kemudian panas yang sudah tidak istilahnya kondusif lagi di gunung, kemudian jadilah gunung itu meledak. Itu hanya sebab-sebab zahir yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Tapi pada hakikatnya kalau itu bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, gunung itu enggak akan pernah meledak. Bumi, lautan itu enggak akan pernah gempa dan tidak akan pernah lautan itu menjadi tsunami kalau memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk diam. Oleh karenanya pernah di zaman Umar bin Khattab terjadi satu gempa di Madinah, maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di zaman kepemerintahan beliau? Beliau berkhutbah mengajak semuanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab mengancam, kalau kalian tidak berhenti dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan keluar dari kota Madinah. Dia ajak bertobat. Ya. Dan setelah itu tidak lagi terjadi gempa. Ya. Dan memang benar ketika kemaksiatan itu sudah mulai tampak, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kerusakan di muka bumi. Ya, disebabkan kemaksiatan tersebut. Ya. Jadi bukan karena sebab-sebab bumi ini tua, bumi ini sudah rapuh. Bumi itu nggak bisa apa-apa tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya sekali lagi kerusakan yang sebenarnya adalah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.